Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan evaluasi investasi pada topik manajemen keuangan. Kita mulai dari memahami tentang apa itu finance. Apa itu finance? Finance adalah merupakan gabungan dari persoalan ekonomi, persoalan statistik, dan persoalan akunting atau pencatatan transaksi. Secara khusus kita akan belajar tentang science of capital, ya, tentang ilmu bagaimana kita mengelola suatu modal. Ya. Dengan kata lain, di sini kita berbicara tentang bagaimana kita mengalokasikan sejumlah modal uang yang kita maksud di sini pada sejumlah investasi, ya, peluang investasi. Di sana untuk menginvestasikan uang kita pada sejumlah investment opportunities, kita harus melakukan semacam desain, ya, membuat gambaran. Agar gambaran itu nanti akan membantu kita dalam mengambil keputusan kemana kita akan menginvestasikan modal kita dari sekian banyak peluang. Ya kan? Nah, dalam kuliah ini kita akan membahas pada corporate finance, ya, yaitu dalam acuan sebuah perusahaan, bukan personal finance, ya, bukan ini yang kita bahas. Walaupun sebenarnya secara konseptual itu hampir sama, ya. Hampir sama. Secara fundamentalnya itu sama, ya, corporate finance dengan personal finance. Mungkin yang berbeda adalah masalah skopnya atau besarnya investasi yang kita lakukan atau bentuk investasinya. Jadi intinya di sini kita akan belajar tentang science of capital, tentang bagaimana menanamkan modal, yaitu bagaimana kita menggunakan sejumlah uang yang kita punya, kita alokasikan pada sebuah peluang usaha atau sebuah peluang investasi, yang mana sebelumnya kita perlu membuat semacam gambaran untuk memandu kita dalam mengambil keputusan. Nah, di sini kita gambarkan suatu kasus atau suatu kisah, ya kan. Pada 3 tahun yang lalu Anda punya seorang sepupu namanya Ralph, ya, di sini disebutkan ada seorang namanya Ralph. Digambarkan ini adalah your cousin, sepupumu, ya kan. Dia membuka sebuah usaha di sebuah kota, ya kan. Nah, usaha ini selama ini dia kelola dengan baik, ya kan, dan sukses. Lalu kesuksesannya itu dia amati bahwa itu sangat tergantung kepada 2 hal yang perlu dia lakukan, yaitu pada beberapa dia perlu melakukan ekspansi dan upgrade dari mesin produksinya. Artinya di sini dia kemudian datang kepada Anda. Ralph has come to you as potential equity investor, ya. Dia memandang Anda ini sebagai investor yang potensial untuk ditawarkan kepada Anda equity atau modal, ya, saham, ya, maksudnya. Anda diminta untuk menjadi investor, lalu Anda akan mendapatkan saham, bukan meminjam, ya, ini. Ekspansi usaha ini membutuhkan modal sekitar 100.000 US dollar. Dan kemudian Anda berdiskusi dengannya tentang bagaimana ownership-nya dari modal yang akan ditanamkan itu nanti.
Anda diminta untuk berinvestasi 100.000 US dollar, lalu nanti akan dibicarakan di situ. Kira-kira Anda memiliki berapa persen saham dengan investasi sebanyak itu. Di sini Rab menjelaskan posisi dia. Rab berargumen bahwa 3 tahun yang lalu dia berinvestasi 30.000 dengan modalnya sendiri. Itu 3 tahun yang lalu. Lalu kemudian dia berargumen bahwa dia sudah mengelola, ya kan, selama 3 tahun ini dengan cara yang sangat baik, ya kan. Lalu dia memilih untuk reinvest the generate cash, ya, keuntungan-keuntungan yang dia peroleh dia investasikan kembali. Artinya untuk memperbesar usahanya. Jadi punya untung 1 tahun, lalu keuntungan itu tidak diambil tapi untuk pengembangan usaha. Nah, dia di sana berargumen atau memiliki estimasi bahwa dia memperoleh keuntungan sekitar 40.000 US dollar untuk setiap tahunnya selama 3 tahun. Jadi dia modalnya dulunya 30.000, lalu dia punya keuntungan cash yang dia investasikan kembali adalah 40.000 selama 3 tahun itu. Jadi 120 ya. Totalnya menjadi 150.000 US dollar dia. Rab kemudian menawarkan kepada Anda bahwa jika Anda berinvestasi 100.000 itu, maka Anda dianggap membeli 40% saham dari bisnis itu, bisnis yang sudah dibangun Rab selama 3 tahun itu. Jadi dia dulunya modalnya 30.000, sudah berjalan 3 tahun, dia berasumsi atau dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengambil keuntungannya, artinya keuntungan itu diinvestasikan terus, lalu dia menganggap estimasinya keuntungannya sekitar 40.000 ini setiap tahunnya, sehingga dia berasumsi dia memiliki aset 150.000 US dollar. Lalu Anda ditawari untuk berinvestasi 100.000 US dollar. Lalu dia memberikan kepada Anda 40% modal, ya kan, atau saham dengan investasi 100.000 US dollar itu. Nah, pertanyaannya di sini adalah ketika Anda sebagai manajer keuangan atau Anda berkonsultasi atau ada orang yang berkonsultasi kepada Anda dengan argumen itu, pertanyaannya adalah ini. Apakah argumen itu valid? Benar tidak itu argumen yang diungkapkan Rab, sehingga nanti menentukan kira-kira 100.000 itu apa benar hanya 40% atau lebih besar atau lebih kecil, sehingga bisa mengevaluasi ini penawaran murah atau mahal, gitu kan. Beri 100.000 US dollar dapatnya 40% saham. Nah, di sini yang akan kita pelajari. Perlu kita ketahui bahwa ada sebuah konsep dalam investasi itu yang disebut dengan valuation. Valuation itu adalah semacam kita mencari nilai, ya, atau kita melakukan penilaian. Kita melakukan penilaian atas sebuah usaha atau sebuah aset. Dalam hal ini kita melakukan penilaian atas sebuah aset. Kita sebut aset itu bisa barang, bisa juga perusahaan atau usaha, ya. Jadi kita intinya di sini sebelum berinvestasi kita perlu memahami konsep yang disebut dengan valuation atau penilaian. Bagaimana kita melakukan penilaian? Penilaian itu ada ilmunya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa aset itu memiliki nilai yang mengacu kepada payoff. Nanti ada istilahnya payoff, ya. Payoff they generate for those. Jadi kalau kita melakukan membeli sebuah aset, maka aset itu nanti mestinya menghasilkan pembayaran kepada kita kembali. Jadi
Kalau kita membeli sebuah perusahaan, maka perusahaan itu harus menghasilkan payoff, pembayaran kembali ke kita. Kita menggelontorkan 100.000 US dollar. Nah, berapa kita dapatkan setiap bulannya atau setiap tahun dari aset atau perusahaan yang kita beli itu. Nah, di sini konsepnya. Karena dalam konsep investasi bisnis, kita membeli suatu aset itu, ya kan? Kita membeli suatu aset di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan payoff. Jadi untuk return, ya, dapat hasil. Gitu. Jadi ini bukan pembelian aset konsumtif, tapi aset produktif. Jadi harus ada hasil yang kita dapatkan. Nah, nilai atau harga, nah di sini kita berbicara tentang harga, ya. Harga yang harus Anda bayar itu pada sebuah aset tergantung dari future value you will receive, ya kan? Tergantung dari nilai di masa depan yang akan Anda terima dengan memiliki aset itu. Nah, jadi nilai dari sebuah aset yang kita beli atau harga dari aset yang kita beli itu sangat tergantung dengan future value you will receive, ya, pada nilai yang akan kita terima di masa depan dari memiliki aset itu. Gitu. Artinya pendapatan di masa depan itu yang menjadi harga dari aset yang kita beli. Lalu kita lihat bagian lain, sisi lain dari suatu persoalan di sini, another piece of the puzzle. Jadi suatu persoalan yang kita lihat di sini bahwa cash today is more valuable than cash tomorrow. Artinya uang yang kita peroleh saat ini itu lebih bernilai, more valuable than cash tomorrow, dibandingkan uang yang kita peroleh di masa depan. Artinya kalau kita punya uang 100.000 US dollar saat ini, itu nilainya akan lebih besar daripada 100.000 US dollar untuk di masa depan. Misalnya ini di tahun 2020 100.000 US dollar. Kalau kita mendapatkan 100.000 US dollar juga di tahun 2021, maka sebenarnya walaupun secara jumlah ini sama, tapi sebenarnya secara nilai ini adalah turun dari konsep ini, yang dikenal konsep ini dengan sebutan time value of money. Artinya uang itu punya nilai berdasarkan waktu, bukan hanya jumlahnya saja. Keputusan bisnis itu diambil berdasarkan konsep ini, bahwa uang sekarang melawan uang yang akan datang. Kalau kita invest 100.000 nanti dapat 100.000 di tahun depan, ya itu secara jumlah sama, tapi secara nilai biasanya adalah turun, gitu ya. Atau anggapan kita secara nilai itu turun, karena konsep di sini sudah kita perjelas bahwa cash today is more valuable than cash tomorrow. Artinya uang sekarang itu lebih bernilai daripada uang di masa depan. Artinya kalau kita invest 100.000 US dollar sekarang, tahun 2021 harusnya kita mendapatkan lebih dari itu, karena nilainya turun. Kalau jumlahnya sama, nilainya turun, berarti jumlahnya harus lebih besar, itu intinya. Itulah konsep valuation. The present value formula, ya, rumusan yang kita buat di sini dengan konsep present value, nilai sekarang, adalah suatu metode atau suatu formula yang digunakan untuk mengekspresikan nilai sekarang dari cash atau pembayaran yang kita peroleh di masa depan. Jadi kita mendapatkan pembayaran di masa depan. Misalnya kita memperoleh pembayaran senilai 100, 150, 180, atau 210 di masing-masing tahun selama 4 tahun ke depan. Nah, ini kemudian kita representasikan pada nilai sekarang. Itulah yang dimaksud dengan present value. Jadi pendapatan yang kita peroleh di masa depan, lalu kita nilai seolah-olah berapa nilainya pada saat ini dari pendapatan yang akan kita peroleh di masa depan itu. Nah, ini nanti ada formulanya untuk menghitung itu.
Di sini kita gambarkan formulanya untuk today value-nya itu. Jadi value-nya itu bukan berarti kita jumlahkan seperti ini, 100, 150, 180, dan 210. Berarti kita mendapatkan berapa begini ya, bukan dijumlahkan itu. Kenapa? Karena itu baru jumlah kuantitinya saja, bukan jumlah value. Kalau jumlah value berarti harus dikoreksi dengan semacam suatu penurunan nilai. Jadi semakin lama, semakin tahun, nilainya semakin menurun. Di sini disebut return 04, tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1, ya kan? Kalau digambarkan formulanya, C1 ini adalah capital atau cash ya, cash yang kita terima di tahun pertama, lalu R01 ini adalah semacam nilai cash tadi itu yang menurun berdasarkan waktu, tahun ya, tahun pertama. Ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Jadi setiap cash itu, cash yang kita terima, kita evaluasi berdasarkan rentang waktunya. Inilah konsep time value of money-nya itu di sini. 1 plus R0,4. Artinya di sini gambaran rumusnya adalah kalau kamu punya investasi 1 miliar tahun ini, kemudian dengan return 10% tahun depan per tahun ya, return 10% per tahun per annual, berarti tahun depan investasi Anda menjadi 1 M tadi itu ditambah dengan returnnya, yaitu 10% dari 1 M tadi. Sehingga dapat kita sederhanakan rumusan ini menjadi 1 M kali 1 plus 10%. Nah, inilah yang dimaksud return value, time value of money. Returnnya, nilai yang kita peroleh, atau nilai uang berdasarkan waktu. Kalau uang di masa depan berarti dibagi dengan time value of money, artinya dia lebih rendah nilainya dibandingkan uang sekarang. Kalau uang di masa sekarang 1 M-nya ini di masa depan akan kita dapatkan sebesar ini, 1 M plus 1 plus 10% atau returnnya. Jadi gambarannya di situ. Jadi dalam konsep investasi itu kita punya modal capital saat ini tahun 2020. Jika returnnya adalah 10%, maka pada 2021 nanti kita akan mendapatkan C itu ditambah dengan 10% dari C returnnya. Berarti di sini kita punya C 1 plus 10%. Nah, 10% di sini adalah returnnya. Ini return tahun pertama. Sehingga kalau kita punya uang sejumlah ini yang kita sebut sebagai A, berapa nilai uang yang akan kita peroleh di tahun 2021 sejumlah itu, berapa nilai sejumlah A, berapa nilai di tahun 2020, berarti sama dengan A dibagi 1 plus 10%. Artinya nilainya mengecil, ya kan? Kalau C dibawa ke masa depan nilainya membesar. Jadi ini dibawa ke masa depan nilainya naik. Tapi kalau A dibawa ke masa sekarang, di present value, di sini kita artinya membawa ke nilai sekarang, ke present value, berarti nilainya akan turun sejumlah return. Ini R1 1 tahun. Ya. Kalau 2 tahun yang akan datang, 2022, kita memperoleh uang sebanyak A atau sebanyak B ya. Berarti di tahun 2020 berapa nilai B ini? Itu akan sama dengan nilai B dibagi 1 plus 10%, ya kan? Tapi ini adalah return untuk tahun kedua. Berarti nanti nilainya bukan 10%. Lebih besar dari itu returnnya. Ada rumusnya, nantinya rumusnya adalah seperti ini. 1 plus pangkat
begini. Lebih besar pembaginya, berarti nilainya akan menurun atau lebih kecil. Semakin tahun berarti nilainya akan semakin turun karena dia dibagi dengan 1 plus return pangkat N. Di sini N adalah time-nya atau waktunya, tahun. Return-nya ini adalah interest. Kalau modal, kalau tabungan disebutnya interest atau bunga. Kalau investasi disebutnya return. Jadi ini time value of money. Kemudian kita berbicara tentang payoff, yaitu ketika kita membayar, lalu off berarti pembayaran kita kembali. Kita bandingkan dengan rate of return, yaitu kecepatan kembalinya. Untuk sebuah investasi, sejumlah uang yang kita bayarkan ya akan kembali, jumlah uang yang kembali dari investasi ini adalah sama dengan sejumlah uang yang kita dapatkan ya kan sebagai investor kita itu. Sedangkan rate of return atau kecepatan kembalinya dari investasi kita itu adalah menggambarkan future payoff net of the initial investment ya kan. Berapa yang kita dapatkan dari initial investment yang kita masukkan. Kalau kita berinvestasi 100.000 tadi, kira-kira ini nanti kembalinya itu berapa tahun gitu. Uang 100.000-nya itu bukan dengan nilainya. Di sini hanya jumlahnya saja. Itu konsep payoff dan rate of return. Itu lebih mudahnya kita lihat satu contoh saja. Sebuah proyek untuk investasi membutuhkan biaya sekitar $10. Kemudian cash payment yang akan kita peroleh pada tahun pertama adalah sebesar 12. Di tahun pertama kita dapatkan sebesar 12. Berarti di situ kita mendapatkan kelebihan sebesar $2 net payoff-nya. Kita invest 10, lalu di tahun pertama kita dapatkan 12. Modal 10 jadi 12. Berarti kita dapat $2. Nah, bagaimana kita menghitung rate of return, kecepatan kembalinya? Kecepatan kembalinya berarti sama dengan $2 itu dibagi modalnya, yaitu 10 kali 100%. Berarti kecepatannya adalah 20%. Rate of return-nya adalah 20% atau 0,2. Kemudian kalau kita melihat pada nilai di masa depannya, kita bisa gunakan formula tadi untuk menjawab pertanyaan ini. How much money will I receive in the future if the rate of return is 20% and I invest 100 today? Di sini tadi akan kita gunakan untuk menentukan future value, ya kan, nilai di masa depan. Jadi dari konsep tadi kita gunakan untuk menghitung atau untuk menentukan suatu nilai di masa depan untuk menjawab sebuah pertanyaan ini. How much money will I receive in the future if the rate of return is 20% and I invest 100 today? Berapa kira-kira jumlah uang yang akan kita terima di masa depan ya jika kita berinvestasi saat ini $100 dan kita tahu bahwa rate of return-nya adalah 20%. Berarti berapa yang akan kita peroleh di masa depan? Jawaban dari pertanyaan itu adalah yang akan kita peroleh adalah 120, yaitu
100 modal kita ditambah dengan returnnya 20% dari 100 itu. Jadi 120. Nah, kita gunakan ini formula tadi untuk menghitung rangkaian dari future payoff ya. Sebagai contoh ya, for example, investment requiring 212 today and earning a holding period return or total return of 60% from now. Now kita asumsikan adalah time 0 till time to 12 would provide a payoff. Di sini kita memiliki sebuah investment yang membutuhkan $212 ya saat ini, dengan earning holding period return-nya itu 60%, dengan kita memiliki 60%, di mana 60% itu kita dapatkan holding period return-nya itu kita bisa mencapai 60% setelah 12 kali ya, entah acuannya ini bulan atau tahun ya. Kalau diajukan tahun berarti 12 tahun, sehingga dalam 12 tahun itu investasi kita kemudian menjadi 339,2 sekian untuk time 12 would provide a payoff. Jadi mendapatkan 60% kita selama 12 kali investasi itu. Contoh kasus yang lain, suatu proyek menawarkan payoff $1.050 dengan investasi $1.000. Berapa ini rate of return-nya? Gampang ini ya, rate of return-nya yaitu sama dengan 1050 C1 dikurangi dengan C0 yaitu 1000 dibagi dengan C0 yaitu 1000. Demikian sebaliknya. A project has a rate of return 30%. Jika kita punya project dengan rate of return-nya 30%, what is the payoff if the initial investment 250? Bagaimana atau berapa payoff-nya jika investasi awalnya adalah 250? Artinya kalau kita invest 250 dengan rate of return 30%, itu nanti kita akan menjadi dapat berapa payoff-nya? Gampang ya, ini mudah sekali, yaitu 250 ditambah 250 kali 30%. Itu payoff yang akan kita terima. Demikian juga sebaliknya. Project has a rate of return 30%. What is the initial investment if the final payoff is 250? Sekarang sebaliknya, kalau kita punya ada sebuah project dengan rate of return-nya adalah 30%, lalu akhirnya kita peroleh payoff-nya adalah 250 nanti di akhir project itu. Nah, pertanyaannya adalah initial investment-nya itu berapa? Kalau di akhirnya 250. Berarti kan sebaliknya ya. Berarti kita dapatkan 250 ini adalah C1-nya. Lalu C0-nya berapa? C0-nya berarti sama dengan 250 itu dibagi 1 plus 30%. Kalau time-nya 1 tahun ya berarti 1 periode. Di sini pangkatnya 1 ya kan. Kalau kita peroleh selama 3 tahun berarti ini pangkatnya 3. Kalau kita bawa ke waktu sekarang. Nah, sekarang kita akan mengenal apa yang disebut dengan compounding rate of return. Artinya satu konsep tadi yang ditawarkan RAP tadi ya. Jadi dia investasi 30.000 kemudian dapat keuntungan 40.000 per tahun. 40.000. Nah, di sini berapa persen itu keuntungannya ya kan? Sekarang kalau kita 2-year holding period rate ya, kita memegang investasi ini selama 2 tahun, dua periode waktu dari returnnya itu.
di mana 1 year rate-nya adalah 1 year rate of return-nya adalah 20%. Jadi per tahunnya dapat 20%, lalu kita pegang itu investasi selama 2 tahun berturut-turut. Tanpa pengambilan keuntungan, ya kan? Berarti reinvestment. Reinvestment itulah yang disebut dengan compounding. Kita compound, modal dapat untung, lalu untungnya dijadikan modal lagi. Nah, di sini yang jadi catatan bahwa komponnya itu bukan berarti 20 plus 20, ya, bukan 40%. Kenapa begitu? Jika Anda invest 100, lalu Anda dapat 20% di tahun pertama, maka pada tahun pertama itu Anda akan memperoleh $120. Sesuai dengan rumus 100 kali 1 plus 20%, ya kan? Itu di akhir tahun pertama. Jika kemudian 120 ini Anda investasikan untuk tahun keduanya, maka yang Anda peroleh nanti adalah 120 kali 1 plus 20%. Jadi di sini 120 bukan 100, ya kan? Bukan 100, tapi 120. Karena di tahun kedua itu jumlah modalnya bukan 100, tapi 120. Sehingga compound rate untuk 2 tahun itu yang per tahunnya adalah 20%, dia ternyata setelah dihitung dapatnya adalah Anda akan memperoleh sebesar 44%. Jadi bukan 20 plus 20. Compound rate-nya adalah 44%. Dari mana itu kita dapatkan? Yaitu dari perhitungan ini. Ternyata di second year dari 120 itu Anda mendapatkan 144. Jadi modalnya 100, lalu tahun pertama menjadi 120, tahun keduanya bukan 140 tapi 144. Karena yang $20 return tahun pertama itu menjadi modal di tahun kedua. Sehingga yang 20 tadi juga ikut berkembang sebesar 20%-nya. Itulah konsep compound rate, ya. Jadi bukan dijumlahkan secara langsung. Jadi di sini untuk 2 tahun rate of return yang Anda terima adalah 44%, bukan 40%, ya kan? Jadi dia lebih banyak dari seharusnya 40% kalau per tahun 20, ya kan? Dikarenakan Anda mendapatkan additional return sebesar 4% yang merupakan interest yang Anda peroleh di second year, ya, di periode yang kedua dibandingkan dengan di tahun yang pertama. Sehingga selama tahun yang kedua tadi Anda mendapatkan tambahan keuntungan dari $20 yang Anda peroleh di tahun pertama itu. Dia mendapatkan interest earning, ya kan, di tahun yang kedua. Sebuah rangkaian cash payment, ya, yang dia terima untuk waktu-waktu yang berbeda. Artinya dia menganggapnya itu suatu penerimaan cash, ya kan. Di sini dapat kita representasikan secara umum, yaitu compound rate-nya itu adalah seperti 1 plus 20% kali 1 plus 20% kalau 2 tahun. Kalau 3 tahun berarti dikalikan lagi 1 plus 20% kali 1 plus 20%, ini setiap tahunnya, lalu kali 1 plus 20% kalau 3 tahun. Atau formula ini dapat dituliskan menjadi 1 plus 20% pangkat N. N-nya adalah jumlah tahunnya. Ini adalah jumlah tahunnya berapa. Kalau periodenya 20% per tahun, ya. Jadi jumlah periodenya. Jadi compound rate dapat dituliskan seperti itu. 1,2 pangkat berapa tahun. Sehingga kalau 2 tahun berarti 1,2 pangkat 2 sama dengan 1,44. Sekarang coba dijawab ini. Jika di tahun pertama kita dapatkan rate of return-nya adalah 20%, ini tahun pertama. Kemudian second year-nya di tahun kedua kita dapat rate-nya adalah 30%, ya kan? Lalu berapa total? Total interest untuk periode 2 tahun itu. Berapa total interest-nya atau compound rate-nya? Kemudian yang kedua adalah kalau per rate of return interest-nya itu per tahunnya adalah 5%, berapa rate of return kita untuk 2 tahun?
berapa rate-nya untuk 2 tahun. Demikian juga kalau rate of return-nya 5%, berapa untuk 100 tahun. Jadi menggunakan formula tadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Sekarang tentang mengevaluasi sebuah instrumen investasi, ya kan. Finance atau seorang keuangan, ya, seorang manajer keuangan itu melihat semua investasi itu adalah sebagai sebuah rangkaian cash payment, ya, yang dia terima untuk waktu-waktu yang berbeda. Artinya dia menganggapnya itu suatu penerimaan cash, ya kan. Padahal kenyataannya pada aktualnya cost ataupun benefit, jadi keuntungan ataupun biaya, cost, biaya ataupun keuntungan yang kita peroleh itu mungkin tidak dalam bentuk cash. Mungkin keuntungannya tidak dalam bentuk cash, ya kan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan evaluasi sebuah investasi yang layak, maka semua cost dan benefit itu harus dinilai atau diarahkan, ya, dinilai, ditandai nilainya dengan sebuah penilaian, dibawa ke penilaian uang, ya. Jadi kalau misalnya barang ini sampai 5 tahun nanti berapa nilainya, ya harus diperkirakan berapa harga di 5 tahun ke depan itu. Jadi semua harus dimonetary value kan. Jadi dibawa ke nilai uang. Sehingga kalau kita bisa mengetahui, ya kan, incremental cash flow-nya, artinya penerimaan cash flow secara bertahapnya itu untuk sebuah investasi, maka manajer keuangan bisa melakukan take over and evaluate the variable of the project, ya. Jadi dia bisa melakukan evaluasi dari project ini untuk dilakukan take over, ya kan. Jadi untuk melakukan take over dan evaluasi dari sebuah project, kita harus bisa mengetahui ini semua. Sehingga keputusan untuk mengambil sebuah investasi itu biasanya memang harus melalui sebuah comparison, ya, sebuah bandingan alternatif dari investasi yang lain. Kalau kita mau membeli sebuah alat atau kita mau melakukan expansion atau membeli sebuah perusahaan, maka kita harus melakukan perbandingan untuk kita evaluasi, ya kan. Kira-kira pendapatannya seperti apa, kita nilai dengan net present value juga bisa. Jadi kita evaluasi pada nilai, diuangkan semua, dibawa ke nilai uang. Jadi kita simpulkan lagi di sini, present value and net present value, ya kan. Kita ulang kembali. Basic rate-nya return formula itu adalah sebesar tadi, ya, keuntungan atau cash yang kita terima di periode tahun pertama dikurangi dengan cash yang kita terima di tahun ke-0 lalu dibagi dengan cash yang kita keluarkan di tahun ke-0, atau dengan formula ini. Bisa juga dengan formula C1 per C0 min 1. Ini adalah formula present value yang atau return yang akan kita peroleh dari suatu investasi. Nah, di sini kita katakan bahwa untuk menentukan future value dari suatu current cash flow dengan cara seperti itu, dan juga bisa dibalik, ya, untuk sebaliknya. Jadi di sini kita dapat gunakan formula ini untuk menghitung future value of current cash flow, jadi nilai di masa depan dari uang sekarang, atau bisa kita balik untuk menentukan present value atau nilai sekarang dari future cash flow, dari sebuah cash flow yang kita terima di masa depan. Jadi tinggal dibagi kalau untuk present value. Kalau future value dari present cash flow berarti dikalikan, ya kan. C1 itu sama dengan C0 kali 1 plus return pangkat N. N adalah tahunnya. Ini nilai di masa depan, yaitu C1 itu. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya project dengan annual rate of return dengan keuntungan per tahunnya adalah 30%, di mana kita berinvest 100, maka berapa future value-nya? Ya berarti tinggal 100 kali 1 plus 30, ya kan, 100 kali 1 plus 30%. Ya, kita dapatkan 130. Demikian juga sebaliknya.
Jika kita punya project dengan annual return, rate of return-nya adalah 30%, lalu payoff-nya, jadi uang yang kita terima nanti adalah 130 di tahun depan. Nah, berapa initial investment-nya? Berarti initial investment-nya sama dengan 130 dibagi 1 plus 30%. Maka akan kita peroleh 100. Jadi dapat kita katakan di sini 100 adalah present value dari 130 yang akan kita terima di 1 tahun yang akan datang dengan rate of return 30%. Jadi 130 di tahun depan itu nilai sekarangnya sama dengan 100. Atau sebaliknya, kalau sekarang kita punya 100, maka yang akan kita terima di tahun depan dengan rate of return 30%, maka kita akan terima menjadi 130. Inilah konsep rate of return. Present value ini, konsep tadi bisa juga kita pakai untuk sistem yang compound-nya. Sebagai contoh misalnya, kita punya rate of interest-nya adalah 15% untuk tahun pertama dan tahun kedua. Ya kan? Jadi sama, tahun pertama 15%, tahun kedua juga 15%. Investasi ini memiliki rate of return adalah 15%. Lalu Anda akan menerima 300 di 2 tahun yang akan datang. Anda akan menerima 300 di 2 tahun yang akan datang. Nah, berapa present value of this future cash flow ini? Berapa present value dari 300 yang kita terima di 2 tahun yang akan datang itu? Kalau rate of return-nya 15%, maka kita bisa cari rate of return compound-nya untuk 2 tahun, yaitu sama dengan 1 plus 15% pangkat 2 tahun kan, yaitu 1 plus 15% pangkat 2 tahun ini. Maka present value-nya dari 300 tadi dapat kita hitung sama dengan present value dari 300 itu dapat kita hitung yaitu sebesar 300 dibagi dengan return compound-nya ya selama 2 tahun tadi, yaitu 1 plus 15% pangkat 2 atau 2 tahun. Berarti kita sebenarnya nilai yang kita terima $300 di 2 tahun yang akan datang itu nilainya saat ini sebenarnya hanyalah sama dengan kalau kita menerima uang senilai atau sebesar 226,84 saat ini. Itu sama nilainya dengan 300 di masa atau di 2 tahun yang akan datang. Kalau rate of return-nya adalah 15%. Ini untuk sistem compound. Jadi sebuah perhitungan yang sederhana. Ini kita gunakan untuk mengevaluasi tawaran dari Sirap tadi, bahwa kita disuruh invest 100.000 lalu diberi saham 40% dari invest kita. Dia berinvestasi tahun pertama adalah 30.000 atau tahun ke-0 ya kan. Kemudian tahun pertama dia mendapatkan 40.000 diinvestasikan kembali. Tahun kedua dia mendapatkan 40.000 diinvestasikan kembali. Tahun ketiga dia mendapatkan 40.000 diinvestasikan kembali. Nah, sekarang kalau dilihat dari net present value-nya ini berapa? Kalau ini kemudian dia menilai sama dengan berinvestasi 150.000. Dia menilainya sama berinvestasi dengan nilai 150.000. Apakah ini benar segitu? Pastinya kan ada time value of money ya kan. Kalau dibawa ke net present value berarti NPV-nya ya atau present value-nya. Di sini present value-nya untuk 30.000 itu present value-nya ya 30.000 karena ini acuannya ya. Terus 40.000 itu berapa? Berarti 40.000 itu adalah sama dengan 40.000 dibagi 1 plus interestnya pangkat 1 ya kan. Ini yang 40.000. Lalu yang 40.000 kedua berarti sama dengan 40.000 dibagi 1 plus interestnya pangkat 2. Lalu yang ketiga berarti sama dengan 40.000 per 1 plus interestnya pangkat 3 di sini. Jadi sebenarnya ini berapa nilainya? Bukan 40.000 kan? Ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Bukan 40.000 itu, ya kan?
Jadi itu nilainya mestinya lebih rendah dari itu. Ya kan? Jadi sebenarnya nilainya bukan 150 itu kalau dinilai present atau dibawa ke nilai tahun ini sebagai presentnya, ya kan? Tapi kalau dinilai presentnya adalah di sini yang saat sekarang Anda invest 100.000 di sini, Anda masuk di tahun keempat ini, berarti sebenarnya nilai ini malah meningkat di tahun keempat ini kalau presentnya dibawa ke sekarang ini. Itu sebagai nilai pas atau masa lalu, ya kan? Berarti sebenarnya investasi dia di atas 150 kalau dinilai dari saat ini kita masuk. Berarti penawaran dia memberi 40% untuk saham 100.000 ini kan dia ngitungnya 100.000 dibagi totalnya yaitu 250.000. Nah, ini saham yang kita peroleh. Ya kan? Yaitu sama dengan 2/5 atau 40%. Berarti ini sebenarnya penawaran cukup murah, ya kan? Karena dia tidak menghitung interest dari modal yang dia peroleh di tahun pertama, tahun kedua ini kan ada interestnya. Sedangkan ini juga ada interestnya mestinya. Berarti berapa interest return-nya harusnya dia? Berarti dia hanya hitungan tidak menghitung time value of money. Kalau kita masuk di posisi sekarang berarti ini hitungannya murah ini dia. Berarti layak untuk diambil investasi ini. Itu contoh RAP tadi dengan konsep ini. Sedangkan konsep net present value itu sebenarnya hanya penjumlahan saja. Artinya kalau kita present value kan dari setiap initial cost itu atau setiap future cash flow, jadi pendapatan di masa depan itu kita initialkan, kita bawa ke nilai sekarang, ke present value, nanti kita bandingkan initial cost yang kita keluarkan sekarang. Sebenarnya cuma dijumlahkan saja ya, seperti tadi. Dalam konsep net present value ini, gambarannya adalah seperti misalnya kita berinvestasi sebesar capital ini ya. Lalu di tahun pertama kita akan mendapatkan kita pakai angka saja ya. Misalnya kita berinvestasi di sini. Kita berinvestasi pertama adalah 1M. Lalu di tahun pertama ini tahun ke-0. Di tahun pertama kita akan memperoleh pendapatan atau return sebesar 200 juta. Kemudian di tahun kedua kita akan memperoleh 300 juta misalnya. Di tahun ketiga kita akan memperoleh 400 juta. Nah, berdasarkan evaluasi net present value, kira-kira ini investasi kita menguntungkan enggak? Balik modal enggak ini? Berapa rate of return-nya? Diperkirakan rate of return-nya berapa? Ini tinggal di net present value kan, berarti 200 juta itu dibagi 1 plus return-nya. Ini 300 juta dibagi 1 plus return-nya, pangkat 2. Ini 400 juta dibagi 1 plus return-nya, pangkat 3. Masing-masing jumlah ini kita hitung berapa jumlahnya, lalu kita bandingkan dengan yang kita keluarkan di sini. Lebih besar enggak? Kalau net present value-nya ini lebih besar dari cost 0, berarti ini kita sebut layak investasinya, ya kan? Karena net present value-nya lebih besar. Jadi bukan penjumlahan ini. Kalau ini dari jumlahnya sudah kurang ya, berarti ini lebih kecil harusnya. Kalau kita teruskan, misalnya tahun pertama kita buat ini 300 lah ya, 300 juta. Nanti penjumlahannya ini sama sih ya, 1 miliar kita peroleh 1 miliar juga. Kalau ini misalnya 500 begini. Kalau ini 500, 1 miliar menjadi 1 miliar 100 ya kan. Dari sisi jumlahnya lebih tinggi. Tapi kalau dari sisi net present value, apakah dia menutup 100 miliar itu? Maka harus dievaluasi dengan return-nya ini. Kita bandingkan dengan return kalau kita investasi di tempat lain atau di bank misalnya, yang 10% misalnya. Berarti seperti itulah konsep
net present value, yaitu untuk membandingkan sebuah investasi. Kalau dia nilainya negatif, berarti tidak menguntungkan, ya kan? Karena lebih rendah dari modal yang kita masukkan. Walaupun secara uang mungkin lebih besar, tapi nilainya kalau kita present value kan uang-uang yang kita terima di masa depan itu nilainya lebih rendah gitu dari alternatif investasi di tempat lain. Inilah konsep net present value yang biasanya dipakai untuk mengevaluasi sebuah investasi, ya kan. Jadi ini rumusnya kalau kita formulasikan net present value itu. Rumusnya adalah seperti ini. Ini channel investasi saat ini cash di tahun pertama, cash tahun kedua, cash tahun ketiga. Lalu itu kita jumlahkan. Nah, ini kemudian kita bandingkan dengan total investasi yang kita keluarkan. Inilah salah satu konsep evaluasi investasi yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan konsep time value of money atau menggunakan present value. Jadi kita bawa semua cash flow baik masuk maupun keluar di setiap periode waktu itu dengan konsep present value, lalu kita bandingkan. Jadi kalau yang keluar gitu kita tandai minus, yang cash masuk kita tandai positif. Jadi nanti kalau modal kita tandai minus C0, lalu pendapatan C1, lalu biaya di tahun pertama berarti juga C1 cost, ya kan, ini berarti tandanya negatif. Kalau pendapatan di tahun pertama plus C1, pendapatan biaya di tahun kedua kita sebut cost-nya CS misalnya ya, cost 1. Jadi nanti kemudian ini kita jumlah apakah positif atau negatif NPV-nya. Kalau NPV-nya positif berarti layak, kalau NPV-nya negatif berarti tidak layak. Kalau dijumlah seperti ini total, ya kan, ini kan berarti ini nanti negatif karena keluar, ini positif, ini positif, ini positif. Maka totalnya positif atau negatif. Nah, jadi intinya cuma seperti itu. Negatif atau positif net present value-nya. Baik, ini untuk evaluasi investasi yang paling sederhana dengan konsep net present value. Untuk kuliah kita hari ini semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.